Bayangkan ada seseorang yang hidup ribuan tahun lalu, namun masih berjalan di bumi ini hingga hari ini. Bukan legenda, bukan mitos, tapi seorang nabi yang disebut dalam Al-Quran. Siapa dia? Kenapa dia masih hidup? Dan di mana dia sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta kisah Islami, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita menyelami kisah-kisah luar biasa penuh hikmah dari para nabi dan rasul. Hari ini, kita akan bahas satu kisah misterius yang penuh keajaiban, tentang seorang nabi yang dipercaya masih hidup sampai sekarang. Dalam banyak riwayat dan tafsir ulama, terdapat satu nama yang sering disebut sebagai nabi yang belum meninggal dunia hingga hari ini. Dialah Nabi Khidir alaihi salam. Namanya memang tidak disebut langsung dalam Al-Quran, tapi kisahnya hadir dalam surah Al-Kahfi. Kisah pertemuannya dengan Nabi Musa yang penuh teka-teki dan penuh pelajaran mendalam. Menurut banyak ulama dan mufasir seperti Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir, Nabi Khidir memiliki keistimewaan. Allah memperpanjang usianya hingga hari kiamat untuk menjalankan misi-misi tertentu. Mari kita buka surah Al-Kahfi ayat 60-82. Di sini, Allah menceritakan bagaimana Nabi Musa diperintahkan mencari seorang hamba Allah yang memiliki ilmu laduni, ilmu langsung dari Allah. Setelah perjalanan panjang bersama muridnya, Yusha bin Nun, mereka menemukan sosok misterius di pertemuan dua lautan. Dialah Nabi Khidir. Dalam perjalanan bersama, Nabi Musa menyaksikan 3 tindakan aneh. Pertama, melubangi perahu orang miskin. Kedua, membunuh seorang anak kecil. Ketiga, memperbaiki tembok di desa yang menolak menjamu mereka. Semua tampak tak masuk akal. Tapi di akhir kisah, Nabi Khidir menjelaskan hikmah besar di balik setiap tindakan itu. Disinilah letak kekuatan Nabi Khidir. Ia mengetahui hal-hal gaib yang Allah ajarkan langsung padanya, dan tindakannya adalah bagian dari takdir Allah. Lalu, mengapa sebagian besar ulama percaya bahwa Nabi Khidir masih hidup? Menurut tafsir dan atsar, Nabi Khidir diberi tugas-tugas khusus oleh Allah di bumi. Dalam beberapa riwayat, ia disebut hadir di majelis para wali Allah. Bahkan ada kisah-kisah ulama soleh yang pernah bertemu dengan Khidir. Salah satu alasannya adalah, Nabi Khidir tidak disebutkan telah wafat. Sementara dalam surah Al-Kahfi, ia disebut sebagai hamba yang sangat istimewa dan tidak disebut termasuk umat terdahulu yang telah berlalu. Dalam berbagai kitab sufi seperti Tabakat Al-Kubra, karya Imam Asy-Syarani, terdapat banyak kisah orang-orang soleh yang mengaku pernah bertemu Nabi Khidir. Misalnya, Imam Nawawi dikatakan pernah dipandu oleh sosok misterius di tengah hutan, yang belakangan diakini sebagai Nabi Khidir. Ada kisah seorang ulama tersesat di padang pasir, lalu ditolong oleh lelaki berjubah hijau yang kemudian menghilang tiba-tiba. Meski tidak semua kisah bisa dipastikan kebenarannya, para ulama menyebut bahwa kehadiran Nabi Khidir menjadi rahmat bagi bumi. Nama Nabi Isa disebut lebih dari 20 kali dalam Al-Quran. Ia adalah salah satu Nabi Ulul Azmi, dan diberi berbagai keistimewaan luar biasa oleh Allah, seperti lahir tanpa ayah, bisa berbicara sejak bayi, menyembuhkan penyakit berat, bahkan menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Namun, yang paling menarik dan sering menjadi bahan diskusi para ulama dan cendekiawan, adalah nasib Nabi Isa setelah upaya penyaliban oleh kaum Bani Israel. Dalam surah An-Nisa ayat 157-158, Allah berfirman,
Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Tetapi Allah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah An-Nisa 157-158. Ayat ini menjadi dalil utama bahwa Nabi Isa tidak mati, melainkan diangkat hidup-hidup ke langit. Mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa beliau akan turun kembali ke bumi menjelang hari kiamat. Hadis-hadis sahih banyak menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Dalam salah satu hadis dari Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Ibnu Maryam akan turun di tengah kalian sebagai hakim yang adil." Hadis riwayat Muslim 155. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Nabi Isa akan membunuh Dajjal, musuh akhir zaman, menghancurkan salib, simbol penyelewengan akidah umat Nasrani, menetapkan kebenaran syariat Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dan bahkan akan meninggal dan dikuburkan di bumi setelah menjalani masa kehidupannya. Para ulama seperti Imam Ibnu Katsir dan Imam Nawawi sepakat bahwa Nabi Isa masih hidup di langit, dan akan turun kembali bukan sebagai nabi baru, melainkan sebagai pengikut ajaran Nabi Muhammad. Nabi Idris adalah salah satu nabi awal dalam sejarah manusia. Dalam Al-Quran, beliau disebut sebagai seorang yang jujur, cendekia, dan diangkat ke tempat yang tinggi. Dalam surah Maryam ayat 56-57, Allah berfirman, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kisah Idris di dalam Alkitab. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Surah Maryam 56-57. Sebagian besar ulama menafsirkan tempat yang tinggi sebagai pengangkatan ke langit, baik secara fisik maupun spiritual. Namun, apakah Nabi Idris masih hidup atau sudah wafat? Inilah yang menjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama, masih hidup. Sebagian ulama dan ahli tafsir seperti Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa beliau masih hidup di langit, dan bisa jadi seperti halnya Nabi Isa dan Khidir, belum mengalami kematian. Pendapat kedua, sudah wafat. Sebagian lain meyakini bahwa diangkat dalam ayat ini adalah penghormatan spiritual, yakni pengangkatan derajat dan kedudukan beliau di sisi Allah, bukan berarti beliau belum wafat. Dalam hadits sahih tentang peristiwa Isra Mikraj, Nabi Muhammad bersabda bahwa beliau bertemu Nabi Idris di langit keempat. "Kemudian aku dinaikkan ke langit keempat. Lalu aku bertemu dengan Idris." Hadis riwayat Muslim. Riwayat ini memperkuat kemungkinan bahwa Nabi Idris memang masih hidup di langit, setidaknya pada masa Isra Mikraj. Namun, lagi-lagi, status kehidupannya setelah itu masih menjadi misteri yang Allah lebih tahu. Jika kita rangkum dari berbagai sumber, maka terdapat 3 nabi yang oleh banyak ulama diyakini belum wafat hingga kini. Pertama Nabi Khidir, yang kedua Nabi Isa, dan yang ketiga Nabi Idris. Namun perlu diingat, akidah Ahlus Sunnah tetap berpijak pada dalil yang sahih dan tafsir ulama terpercaya. Adapun detail nasib dan keberadaan para nabi itu tetap
menjadi bagian dari gaib yang hanya diketahui Allah secara pasti. Demikian penjabaran lengkap tentang nabi-nabi yang diyakini masih hidup hingga kini. Jika kalian ingin kisah lainnya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.